Oke, welcome guys, kembali lagi dengan saya Vicky di channel Kivlogger Official. Kali ini saya akan membahas tentang seputaran aplikasi pinjaman online. Nah, untuk kali ini yaitu judulnya cara pinjam uang aku laku. Pinjol langsung cair. Jadi ada aplikasi yang bisa meminjamkan uang ke kita dan itu langsung cair tidak lama. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang beberapa aplikasi pinjaman online yang akan mencairkan pinjaman kita dengan waktu yang singkat dengan tenor yang panjang. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di situ aplikasi apa aja. Dan kali ini video yang pertama saya membahas tentang salah satu aplikasi itu, yaitu aplikasi pinjaman uang Aku Laku. Nah, aplikasi pinjaman uang Aku Laku ini adalah aplikasi kredit online, bisa juga untuk barang-barang elektronik dan bisa juga untuk pinjaman uang. Kali ini saya akan memfokuskan di bagian pinjaman uang. Silahkan teman-teman download aplikasinya di Google Play Store, tulis saja Aku Laku, maka teman-teman akan otomatis mendapatkan ini Aku Laku kredit cicilan pinjaman belanja. Setelah teman sudah menginstal, teman langsung buka. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya teman-teman akan diminta untuk masuk ke akun teman-teman. Nanti di situ diminta untuk mendaftar menggunakan nomor telepon teman-teman dan perbuatan sandi. Setelah sudah, teman-teman, dikarenakan tujuan kita untuk meminjam uang di aplikasi Aku Laku ini, pinjaman online langsung cair. Oleh karena itu, teman-teman silahkan menuju ke bagian KTA asetku. Bisa juga teman-teman menuju ke bagian keuangan di menu bar yang ada di bawah itu ya. Nah, di sini teman-teman ada dua pilihan. Teman-teman bisa menggunakan pinjaman uang di Aku Laku ini melalui KTA asetku, yaitu dengan 3 juta tenor maksimum 3 bulan. Kemudian di bagian dana cicil 15 juta diskon bunga tenor maksimum 12 bulan. Nah, dikarenakan teman-teman masih pemula, silakan teman-teman pinjam di bagian 3 juta. Nah, sedangkan untuk limit kredit maksimum sampai 25 juta. Tenor 3 sampai 15 bulan, belanja bulan ini bayar bulan depan, biasa bisa bayar di platform lain. Oke. Kalau teman-teman ingin langsung mengajukan, silakan teman-teman langsung ajukan sekarang. Oke. Nah, di sini teman-teman, sebelum teman-teman mengajukan pinjaman, silakan lebih baiknya teman-teman membaca dulu kebijakan dari perjanjian aplikasi ini di bagian KTA asetku, kemudian dilihat perjanjian pengguna. Teman-teman silahkan baca dulu agar supaya tidak akan terjadi kesalahpahaman ya. Ini ada syarat dan ketentuan pinjaman meminjam. Silahkan di sini ada definisinya dan lain-lain. Setelah teman-teman sudah membacanya dan juga teman-teman ingin melanjutkan, silahkan kembali ke bagian keuangan. Kemudian teman-teman ajukan sekarang. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi data diri. Data diri pada umumnya yaitu nama lengkap, email, pendidikan, dan juga informasi lainnya. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan data saya. Akan saya percepat. Oke, kita contohkan data dirinya seperti ini ya. Kemudian teman silahkan tekan selanjutnya. Kemudian untuk bagian kedua diminta untuk informasi kontak darurat. Silakan teman-teman isikan nomor yang aktif, nomor dari orang terdekat teman-teman, bisa keluarga, bisa saudara. Nah, di sini pertamanya teman-teman isikan untuk status hubungan. Misalkan teman-teman mengisikan saudara kandung, silakan isikan saudara kandung, terus masukkan nomor telepon dari saudara kandung. Bisa ditulis secara manual, bisa juga secara otomatis, gunakan kontak di bagian ini ya. Kita tulis secara manual aja 08, misalkan nomornya begini. Oke. Setelah itu di sini di bagian sini nama ya teman-teman. Misalkan namanya Gary ya. Kemudian untuk nomor handphonenya silahkan diisikan sesuai dengan nomor telepon yang saudara teman-teman ya. Setelah sudah, selanjutnya. Nah, kemudian di bagian ketiga diminta untuk informasi pekerjaan. Di bidang pekerjaan teman-teman silakan isi sesuai dengan pekerjaan yang teman-teman miliki. Jika teman-teman belum bekerja, masih mahasiswa atau masih pelajar, silakan teman-teman isikan bagian pelajar. Tapi untuk rekomendasikan ini agar supaya dananya dicairkan,
teman-teman silakan masukkan statusnya bekerja, apakah itu karyawan atau bagian lain-lain. Silakan teman-teman masuk karyawan. Kemudian untuk pengalaman kerja silakan teman-teman masukkan 1 sampai 3 tahun ya. Kemudian bidang usaha silakan teman-teman bagian retail spare part mobil, atau silakan teman-teman pilih saja sesuai dengan pekerjaan teman-teman. Di sini hanya contohnya. Untuk pendapatan bulanan teman-teman harus mengisi 3 juta ke atas ya, jangan sampai 3 juta ke bawah tapi 3 juta ke atas. Untuk nama perusahaan Anda sekarang silakan teman-teman tulis sesuai dengan nama perusahaan ya. Misalkan contoh sini saya tuliskan ini ya, misalkan contoh PT Sukses Alfa Utama. Kemudian selanjutnya, nah setelah sudah seperti ini, maka untuk di sini ada keterangan makin banyak data yang diisi makin tinggi limitnya. Nah untuk limit maksimum 25 juta. Selanjutnya, kemudian teman-teman tinggal tindis kirim. Nah, setelah itu teman-teman diminta untuk upload foto KTP. Di pertama itu teman-teman upload foto KTP tampil depan ya, untuk tampilan KTP yang ke depan. Kemudian teman-teman upload foto diri teman-teman memegang KTP ya. Nah di sini sesuai instruksi silakan teman-teman mengikuti, yaitu pertama gambar gambar harus jelas, terus pencahayaannya juga harus pas ya, jangan terlalu gelap. Oke, seperti contoh ya. Nah oke teman-teman, setelah teman-teman mengupload foto KTP dengan foto selfie memegang KTP, selanjutnya teman-teman tinggal klik bagian selanjutnya. Nah ini konfirmasi untuk NIK sesuai dengan KTP. Setelah itu teman-teman silahkan konfirmasi. Teman-teman tinggal selanjutnya aja, tekan selanjutnya, terus izinkan untuk mengakses kontak. Terus untuk informasi otoritas yang menyediakan layanan yang lebih baik, kami perlu mendapatkan izin, silahkan diizinkan. Untuk selanjutnya, maka proses pendaftaran berhasil dikirim. Teman-teman tinggal lihat di bagian status pengajuan. Nah di sini setelah teman-teman sudah melakukan beberapa verifikasi, maka akan ada pemberitahuan pengajuan sedang diverifikasi, tercepat akan selesai dalam 5 menit. Setelah teman-teman sudah melakukan menautkan beberapa informasi diri teman-teman, nanti akan dimintakan untuk bagian nomor rekening, informasi bank, nomor rekening, nama bank. Nah setelah sudah masuk semua, nanti akan masuk notifikasi ke aplikasi bahwa pengajuan limit teman-teman berhasil. Setelah itu teman-teman nanti silakan ajukan aja di bagian tunai, di bagian KTA asetku, ajukan. Nah setelah teman sudah mengajukan itu, nanti secara otomatis akan dicairkan. Paling lambat itu 5 jam, paling cepat itu dia 3 jam atau bisa sampai 5 menit sudah cair. Di sini keterangannya, maaf pengajuan limit kredit Anda tidak lolos. Berikutnya alasannya, dikarenakan saya tadi hanya mengasal-asalkan data saya ya, tidak sesuai dengan KTP saya. Jadi untuk agar supaya lolos, teman-teman silakan mengisikan data sesuai dengan ya yang adanya teman-teman. Pekerjaan teman-teman, nama teman-teman harus memang asli ya, jangan fake. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya, semoga bisa membantu teman-teman. Nanti ada video selanjutnya untuk bagian aplikasi selanjutnya, sebab ada 5 aplikasi yang saya akan bahas. Tetap dukung channel ini dengan menekan like, comment, share, and subscribe. Oke, kita berjumpa di video selanjutnya.